Remaja Israel dipenjara karena tolak masuk militer memerangi Palestina. Seorang remaja Israel dipenjara oleh negaranya sendiri karena menolak untuk menyelesaikan dinas militer. Wanita bernama Halel Rabin ini dipenjara selama 56 hari atas keputusannya. Menyadur Middle East Monitor pada Rabu 6 Januari 2021, Halel Rabin tak cuma dipenjara, ia juga harus menghadapi tuduhan berkhianat pada negaranya sendiri. Militer adalah salah satu sistem yang paling terorganisir dan dimiliki dengan baik di negara ini, dan menentangnya karena motif ideologis, moral, atau politik hampir dianggap tabu jelasnya. Jadi tindakan saya juga disambut dengan reaksi bermusuhan dan ekspresi kebencian dan juga kemarahan, lanjut remaja berusia 19 tahun itu. Tentara Israel yang secara resmi bernama Pasukan Pertahanan Israel atau IDF didirikan pada tahun 1948 oleh Perdana Menteri pertama David Ben-Gurion yang berprinsip bahwa seluruh bangsa adalah tentara. Semua warga negara Yahudi dan Druze Israel yang berusia di atas 18 tahun diharapkan melapor untuk bertugas di militer, kecuali 20% populasi Arab di negara itu. Sejak usia yang sangat muda, sebagian besar penduduk hanya mengetahui bahwa tugas mereka di masa depan adalah mengabdi di militer, Halel menjelaskan. Selama pertemuan pertamanya dengan sistem militer pada usia 17 tahun, dia memberitahu mereka tentang keputusannya untuk tidak bergabung dengan tentara atas kebijakannya terhadap Palestina. Menurut Halel, militer Israel, pesawat tempur drone dan juga kapal perang telah melecehkan, mengintimidasi dan juga menghabisi rakyat Palestina secara teratur dan dengan impunitas selama beberapa dekade. Setelah memutuskan untuk tidak mendaftar, saya memulai proses mencoba melalui Komite Hati Nurani untuk dibebaskan tanpa dipenjara, tetapi ditolak 3 hari sebelum tanggal wajib militer, kata Halel Rabin. Saya tiba pada hari wajib militer mengetahui bahwa saya akan dikirim ke penjara hari itu. Setelah menyimpulkan bahwa dinas militer tidak sesuai dengan cita-citanya, ia bergabung dengan Maserfot, jaringan akar rumput yang menyatukan individu yang menolak untuk mendaftar menjadi tentara sebagai protes atas pendudukan. Tentara wanita siap diterjunkan militer Israel. Lawan siapa? Pasukan Pertahanan Israel mengonfirmasi akan mempertimbangkan untuk merekrut tentara perempuan untuk maju ke medan perang. Rencana ini disampaikan langsung oleh Panglima Pasukan Pertahanan Israel, Jenderal Aviv Kochavi. Dalam laporan yang dikutip dari situs resmi IDF, Kochavi menugaskan Panglima Angkatan Darat Mayor Jenderal Yoel Strik untuk mempelajari beberapa bagian dalam hal perekrutan tentara perempuan. Salah satunya diantaranya adalah aspek kemampuan fisik dan kelayakan mental. Tak cuma itu, Kochavi juga membentuk sebuah komite yang berfungsi sebagai dewan pertimbangan dalam mengizinkan perempuan untuk dapat bertugas dalam posisi perang atau di luar unit infanteri ringan, yang selama ini sudah mereka lakukan. Pada awal Juli 2020, Kepala Staf Umum IDF, Letjen Aviv Kochavi, memutuskan untuk membentuk komite profesional dengan tujuan mempertimbangkan secara serius tentang kemungkinan dari menempati wanita dalam posisi tempur tambahan di IDF. Bunyi pernyataan resmi IDF dalam siaran resmi pada Jumat lalu. Meski sudah merencanakan untuk merekrut perempuan, tindakan IDF yang baru membentuk komite itu merupakan tindakan sebagai tanggapan atas petisi yang baru-baru ini dilayangkan ke pengadilan tinggi. Ternyata di balik petisi itu ada 4 remaja perempuan yang meminta pengadilan untuk memaksa IDF agar mengizinkan mereka untuk bergabung dengan unit-unit tempur yang saat ini hanya terbuka untuk laki-laki saja. Menjawab kasus tersebut, pihak IDF mengatakan bahwa tidak perlu ada keterlibatan pengadilan karena IDF sendiri saat ini masih dalam tahap mempertimbangkan masalah tersebut. IDF juga mengatakan bahwa panitia perekrutan akan dipimpin oleh Majen Strik dan Brigadir Jenderal Eliezer Toledano, Kepala Divisi Gaza dan mantan Komando Pasukan Penerjunan Payung IDF. Pria dan wanita dengan posisi senior di IDF yang memiliki keahlian yang relevan, operasional, dan profesional di berbagai bidang akan mengambil bagian dalam komite, lanjut pernyataan IDF.
Militer Israel mengungkapkan jika tim tersebut akan menyelidiki sejumlah faktor yang berhubungan dengan wanita saat bertugas di unit tempur. Dalam hal ini termasuk pertimbangan fisiologis medis, perencanaan sumber daya manusia, bagaimana para wanita akan mencoba unit tersebut, dan lain sebagainya. Krisis politik internal ancam eksistensi Israel, bukan musuh luar. Mantan Kepala Staf Angkatan Darat Israel Purnawirawan Jenderal Gadi Eisenkot menyatakan, memburuknya perselisihan internal dan ketidakmampuan membentuk pemerintahan stabil adalah ancaman nyata bagi eksistensi Israel, bukan musuh luar. Dalam artikel yang dirilis surat kabar Yediot Ahronot, Purnawirawan Jenderal Eisenkot menyatakan Israel saat ini sedang mengalami masa yang sangat sulit di mana selain ancaman eksternal, negara menghadapi krisis politik yang serius dan semakin kurangnya kepercayaan terhadap institusi politik dan negara. Ini adalah krisis yang memperdalam polarisasi dan ataupun keretakan dalam masyarakat Israel, papaar dia. Dia mengecam para pemimpin politik Israel dengan mengatakan Israel membutuhkan kepemimpinan yang memimpin negara dan memajukan nilai-nilai nasionalnya dan mewujudkan visi nasional disertai dengan strategi yang tepat. Dia mengingatkan selain krisis COVID-19, krisis ekonomi dan sosial, tantangan keamanan yang belum hilang, yakni konflik dengan Palestina, dan upaya Iran menghegemoni kawasan dan juga akuisisi senjata nuklir. Ini adalah tantangan yang sulit, tetapi ini bukan ancaman eksistensial. Israel teguh di depan mereka dan menerapkan strategi yang menjamin keunggulan militer kualitatifnya, dengan terus berusaha membangun kekuatan nasional dan juga militernya, papaar dia. Mengomentari konflik Israel-Palestina, Eisenkot mengatakan usulan dua negara dapat merusak masa depan Israel. Dia menyerukan perlunya Israel memisahkan diri dari Palestina lebih disukai melalui kesepakatan dengan pengaturan keamanan yang ketat. Berkenaan dengan jalur Gaza, Eisenkot menyerukan kesepakatan jangka panjang berdasarkan gencatan senjata absolut. Sebelumnya, media Israel melaporkan Eisenkot telah memutuskan tidak mencalonkan diri dalam pemilihan Knesset atau parlemen yang akan datang. Sementara itu,